Halo Sobat Jiro dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Jiro Cinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sobat Jiro Cinema, pada kali ini saya akan membawakan sebuah kisah perjalanan seorang Sumantri dalam mencari kesuksesan hidup. Siapakah Sumantri itu? Yuk kita ikuti ceritanya, semoga bermanfaat. Cekidiu. Bambang Sumantri berangkat ke Maespati meninggalkan pertapaan Adi Sekar dengan tekad yang bulat ingin mengabdi kepada Prabu Harjuna Sasrabahu di Maespati. Bambang Sumantri merupakan putra dari seorang pertapa sakti, yakni Resi Swandageni di pertapaan Adi Sekar. Ia memiliki wajah yang tampan, memiliki kemampuan yang linwe, dan kesaktian yang luar biasa. Ia juga memiliki seorang adik yang bernama Sukrasana. Walaupun sedarah, walaupun sekandung, namun mereka memiliki bentuk dan wujud yang berbeda. Berbeda dengan Sumantri yang tampan dan memiliki badan yang bagus, Sukrasana memiliki wajah yang buruk rupa, bentuk tubuhnya kerdil, bisa dibilang dia raksasa kerdil. Tapi walaupun memiliki wajah yang buruk rupa, ia memiliki hati yang tulus, ikhlas, dan welas asih. Selain itu, ia juga sakti mandraguna. Konon kesaktiannya ia dapat ketika masih kecil, ia dibuang di tengah hutan. Bukannya meninggal, ia malah bersahabat dengan binatang buas, binatang liar di hutan itu. Bahkan setan, jin, iblis juga bersahabat dengannya. Jin yang menyatu dengan tubuhnya membentuk menjadi sebuah kekuatan bernama Jin Canda Birawa. Dengan pasti Sumantri melangkah ke Maespati. Ia tidak menyadari jika adiknya membuntutinya. Pada suatu ketika, ia menyadari bahwa ada yang mengikutinya di belakang. Kemudian ia memanggilnya agar keluar. Ternyata adiknya, Sukrasana, yang sengaja ikut, walaupun dengan cara bersembunyi. Sumantri menjadi kaget ketika menyadari adiknya mengikutinya. Sumantri menjadi risih membawa adiknya karena memiliki bentuk yang menakutkan, tentu akan mengganggu perjalanannya, akan mengganggu tujuannya mencapai Maespati, karena di jalan pasti akan mendapatkan banyak gangguan. Namun Sukrasana tetap bersikeras ingin ikut serta kemanapun kakaknya pergi. Walaupun Sumantri sudah membujuknya dengan cara apapun, bahkan dia berjanji pasti akan menjemputnya ketika dirinya sudah sukses kelak. Namun Sukrasana tetap bersikeras untuk ikut. Sukrasana sangat menyayangi kakaknya. Sebenarnya Sumantri juga sangat mencintai dan menyayangi adiknya. Namun karena tekadnya bulat ingin mengabdi kepada rajanya, ingin mencari jati diri yang sebenarnya, ia tidak ingin langkahnya terhambat hanya gara-gara adiknya. Pada suatu ketika mereka beristirahat di tengah jalan, di tengah hutan. Angin sepoi-sepoi membawa mereka terlelap dalam mimpi. Di kesempatan itulah Sumantri menyadari jika adiknya tidur lelap, maka ia dengan sengaja meninggalkan adiknya di hutan tersebut. Sumantri melangkah dengan pasti meninggalkan adiknya yang tertidur lelap. Sampailah Bambang Sumantri di kerajaan Maespati. Ia diterima oleh Prabu Harjuna Sasrabahu. Bambang Sumantri menyatakan maksud kedatangannya ingin mengabdi di Maespati. Prabu Harjuna Sasrabahu menerima lamarannya, namun ia tidak serta-merta menjadikannya sebagai abdi ataupun prajurit ataupun bekerja di dalam istana itu. Ia menerima dengan persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi oleh Bambang Sumantri ialah
datang ke Magadha melamar Putri Citrawati dan memboyongnya ke Maespati menjadi istri Prabu Harjuna Sasrabahu. Tanpa keberatan, Bambang Sumantri menyanggupi permintaan rajanya. Ia bertekad ingin melamar Putri Citrawati di Magadha untuk rajanya. Kemudian ia undur diri dan berangkat ke Magadha. Sementara itu di kerajaan Magadha, kerajaan itu menjadi mencekam karena dikepung oleh pasukan Prabu Darmawisesa dari Widaksa. Prabu Darmawisesa merasa kecewa karena lamarannya ditolak oleh Putri Citrawati. Sebenarnya bukan hanya Prabu Darmawisesa yang kecewa, karena banyak sekali raja-raja, putra mahkota, pangeran dari kerajaan manapun yang menginginkan Dewi Citrawati menjadi istrinya. Namun hingga saat ini belum ada satupun lamaran yang diterima. Sumantri menghadap Prabu Citragada dan menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu mewakili Prabu Harjuna Sasrabahu untuk melamar Dewi Citrawati. Prabu Citragada menerima lamaran itu dengan memberikan persyaratan. Persyaratan itu ialah permintaan dari Dewi Citrawati sebagai mahar atau mas kawin syarat lamarannya diterima. Persyaratan yang pertama ialah siapapun yang berhasil mengalahkan Prabu Darmawisesa akan diterima lamarannya. Namun harus ada satu persyaratan lagi, yaitu lamaran diterima apabila si pelamar berhasil memboyong Dewi Citrawati dengan Putri Domas. Dengan diiring Putri Domas. Putri Domas yaitu putri yang berjumlah 800 orang putri. Putri Citrawati bersedia menikah dengan dimadu oleh 800 putri. Sumantri menerima persyaratan itu. Ia bersedia menjalankan persyaratan yang diajukan oleh Dewi Citrawati. Kemudian di hari yang ditentukan, Sumantri menantang raja-raja yang melamar Dewi Citrawati. Karena Sumantri memiliki kesaktian yang luar biasa dan kemampuan yang linui, ia berhasil mengalahkan raja-raja yang berada di Magadha yang ingin mempersunting Dewi Citrawati. Bahkan Prabu Darmawisesa dan pasukannya juga berhasil dikalahkan. Mereka menyerah, bukan hanya menyerah, mereka juga menyerahkan satu orang putri dari negara masing-masing, sehingga genaplah putri 800 sebagai pengiring atau madu Dewi Citrawati. Setelah kejadian itu, setelah kemenangan itu, Dewi Citrawati menerima lamaran Sumantri. Ia bersedia diboyong ke Maespati. Kemudian dengan hati yang senang dan gembira, Sumantri membawa Dewi Citrawati dan Putri Domas kembali ke Maespati dengan hati yang gembira. Namun di tengah perjalanan, pemikiran manusia terkadang berubah-ubah. Sumantri juga manusia biasa. Di tengah perjalanan ia berpikir, alangkah baiknya jika Dewi Citrawati dan Putri Domas dikuasainya sendiri. Toh ia yang memenangkan sayembara itu. Untuk apa diserahkan kepada rajanya? Dia yang berhasil memenangkan pertarungan dengan raja-raja sakti dan berhasil menerima putri sebanyak 800 orang dan Putri Citrawati. Hal itu ia rasakan menjadi beban pikirannya di sepanjang perjalanan. Muncul keinginan untuk memiliki kemenangan itu, memiliki hadiah itu sendiri tanpa diserahkan kepada rajanya. Ternyata bukan hanya berpikir saja, dan itu benar-benar dilaksanakan. Sesampainya di Maespati, ia menantang Prabu Harjuna Sasrabahu untuk bertarung memperebutkan Dewi Citrawati dan Putri Domas. Apabila Prabu Harjuna Sasrabahu benar-benar menginginkan Dewi Citrawati dan Putri Domas, maka
ia harus berhasil mengalahkan dirinya. Gitu kira-kira tantangan dari Sumantri. Prabu Harjuna Sasrabahu dengan senang hati menerima tantangan itu. Ia merasa tertantang dan merasa yakin bahwa Sumantri benar-benar ingin menguji seberapa besar kemampuannya. Apakah rajanya benar-benar pantas dijadikan sebagai rajanya? Karena Prabu Harjuna Sasrabahu sudah mengakui kehebatan Sumantri. Berhasil memenangkan sayembara bukan hal yang mudah, dan Sumantri berhasil melakukan semua itu. Akhirnya pada hari yang ditentukan, Sumantri dan Prabu Harjuna Sasrabahu beradu tanding, beradu kekuatan. Sungguh menjadi pertempuran yang maha dahsyat. Maespati menjadi geger dan gempar karena rajanya bertarung dengan abdinya sendiri, bahkan abdi yang belum diterima pengabdiannya. Pertarungan terjadi dengan seru karena keduanya sama-sama kuat dan sama sakti. Pada suatu saat, pada suatu ketika, Prabu Harjuna Sasrabahu berhasil triwikrama. Ia merubah dirinya menjadi Berhala Sewu, yaitu raksasa yang sangat besar sebesar gunung. Di saat itulah Sumantri menyadari kesalahannya, bahwa yang dihadapinya bukan orang sembarangan. Ia menyadari bahwa yang menjadi lawannya adalah Avatara Wisnu atau titisan Wisnu. Di saat itulah ia bersujud memohon ampun, bertekuk lutut mengakui kesalahannya. Setelah Prabu Harjuna Sasrabahu kembali menjadi manusia biasa, Sumantri menghaturkan sembah memohon maaf atas kelancangannya. Namun Harjuna Sasrabahu adalah raja yang sangat adil dan bijaksana. Ia tidak serta-merta memusuhi atau membencinya. Ia justru menerima maaf dari abdinya sendiri. Ia menerima permohonan maaf dari Sumantri yang sudah mengakui kelancangannya, namun tidak serta-merta dimaafkan begitu saja. Sumantra diberikan tantangan baru sesuai dengan permintaan Dewi Citrawati. Sumantri harus memindahkan Taman Sribedari dari Gunung Untara ke taman di Maespati. Sebagai kesatria sejati, Sumantri tidak mungkin menolak atau tidak menyanggupinya atau menyerah. Walaupun entah bagaimana caranya, ia menyanggupi dan bersedia memindahkan Taman Sribedari dari Gunung Untara Segara ke Taman Maespati. Sumantri berjalan dengan gontai, melangkah tanpa arah tujuan yang jelas karena ia tidak tahu di mana letak Utara Segara itu, di mana letak Taman Sribedari itu. Ia bingung, minta tolong kepada siapa, mau bertanya kepada siapa. Dalam kebimbangannya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan adiknya Sukrasana. Sukrasana menjadi heran melihat kakaknya yang bingung, gelisah, tidak menentu. Kemudian ia bertanya kepada kakaknya apa yang sebenarnya sedang dirasakan, apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Sumantri kemudian berkata bahwa ia sedang mendapatkan tugas dari rajanya, yaitu untuk memindahkan Taman Sribedari dari Utara Segara ke Maespati. Ia bingung, tidak tahu caranya bagaimana. Ia bingung, minta tolong kepada siapa. Ketika Sumantri gelisah, sedih, dan bingung, Sukrasana justru tertawa terbahak-bahak. Karena baginya, pekerjaan yang bagi Sumantri sangat sulit, baginya bukanlah pekerjaan yang sulit. Baginya pekerjaan yang enteng saja. Kemudian ia meminta kepada kakaknya untuk kembali ke Maespati, karena pekerjaan itu ia yang akan mengerjakannya. Sumantri terima bersih saja. Kemudian walaupun tidak 100% yakin adiknya akan berhasil mewujudkan keinginannya itu, ia tetap kembali ke Maespati, tetap menuruti permintaan adiknya. Ia percaya adiknya pasti akan melakukan sesuatu, melakukan tugasnya walaupun tidak 100% berhasil. Sumantri tetap melangkah ke Maespati. Namun alangkah terkejutnya ia dan seluruh keluarga istana Maespati ketika Sumantri sampai di kerajaan Maespati, sampai di istana Maespati. Taman Sribedari juga sampai di Maespati. Prabu Harjuna Sasra merasa gembira sekali
karena menganggap bahwa Sumantri berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Ia benar-benar sudah meyakini bahwa Sumantri adalah sosok yang tangguh, sosok yang kuat, sosok yang perkasa, sosok yang tidak bisa diragukan lagi pengabdiannya, ketulusannya. Maka setelah itu ia kemudian menerima Sumantri menjadi abdi di Maespati. Bukan hanya abdi, justru ia diberikan gelar sebagai patih, sebagai orang nomor 2 di Maespati, yang kemudian bergelar Patih Suwanda. Sejak saat itu, Patih Suwanda berhasil mewujudkan tekadnya, mewujudkan cita-citanya dari kecil, yaitu menjadi prajurit, menjadi pelindung rakyat, menjadi tokoh yang berpengaruh di Maespati. Patih Suwanda, patih yang sangat setia terhadap rajanya, setia terhadap negaranya. Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba ketika sedang bahagia, para putri berteriak menjerit ketakutan. Mereka para putri yang sedang berada di Taman Sri Bidadari berlarian karena merasa ketakutan. Semua para prajurit dan para punggawa istana segera bergegas ke Taman Sri Bidadari melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ternyata di balik-balik semak muncul makhluk aneh, makhluk yang mengerikan, makhluk yang menakutkan. Putri-putri terkejut, kaget, kemudian mereka berlarian sambil berteriak-teriak menjerit-jerit. Patih Suwanda alias Sumantri mengetahui bahwa ternyata yang membuat gempar Taman Sri Bidadari adalah adiknya Sukrasana yang tertidur. Karena kecapean memindahkan Taman Sri Bidadari, ia tertidur. Ia kaget karena dengan kehadiran putri-putri cantik ke taman itu. Kemudian Patih Suwanda mendekati adiknya. Sumantri mendekati adiknya, membujuknya agar pergi, jangan membuat gempar. Karena kehadirannya, keberadaannya di situ membuat suasana menjadi gempar, membuat suasana menjadi kacau balau. Karena para putri ketakutan melihat bentuknya yang memang menakutkan. Sukrasana tetap tidak mau pergi. Ia menagih janji kakaknya, menagih janji bahwasanya akan membawanya kemanapun ia pergi. Dan saat ini Sumantri sudah bukan Sumantri yang dulu lagi. Sumantri sudah menjadi seorang patih, menjadi orang nomor 2 di kerajaan Maespati, yang artinya Sumantri sudah sukses menjadi orang besar, seperti janjinya dulu, akan menjemputnya, akan membawa pun kemana adiknya. Kemanapun dirinya pergi, adiknya akan selalu dibawa. Namun pada kenyataannya, setelah berhadapan dengan kenyataan itu, Sumantri ingkar janji. Ia tetap meminta kepada adiknya agar pergi meninggalkan Maespati. Adiknya selalu menolak, selalu melawan, bahwasanya ia tetap akan berada di situ, tetap akan menemani kakaknya. Apapun yang terjadi pada kakaknya, ia akan selalu bersamanya. Hingga habis kesabaran Sumantri. Bukan hanya dengan peringatan-peringatan dan bujukan-bujukan saja, Sumantri sampai kasar dan tega main tangan, main pukul. Namun adiknya tetap tidak takut, tetap tidak pergi, tetap bertahan. Mungkin dengan kata-kata yang membuat Sumantri agak tersinggung. Sampai pada akhirnya Sumantri karena merasa kesabarannya habis, ia menakut-nakuti adiknya dengan senjata, dengan anak panah. Walaupun ditakut-takuti, Sukrasana tidak merasa takut, tidak menjadi takut. Hingga tanpa sengaja anak panah terlepas dan tepat mengenai dada Sukrasana. Sumantri menjerit kaget melihat adiknya terkena panahnya sendiri. Ia langsung berlari memeluk adiknya. Adiknya meninggal. Sukrasana meninggal, namun sebelum dia pergi, ia sempat berkata bahwa ia tetap akan menanti kakaknya. Suatu saat nanti ia akan datang lagi untuk menjemput kakaknya, sama-sama masuk ke nirwana, sama-sama masuk ke surga. Sejak saat itu, Sumantri menjadi sedih, menyesali perbuatannya yang sudah dengan sengaja membunuh adiknya sendiri. Adik yang sebenarnya sangat disayanginya. Adik yang sebenarnya sangat menyayanginya dengan tulus, ikhlas, bahkan sudah berkorban banyak
demi kesuksesannya. Itulah yang dirasakan oleh Sumantri yang membayangi hari-harinya dengan penyesalan bahwa teraman Sriwidari bukan jerih payahnya, tapi sebenarnya hasil dari Sukrasana yang entah dengan cara apa dia memindahkannya dari utara segara. Bagaimana ia berhadapan dengan dewa. Selama hidupnya Patih Suwanda menyesali perbuatannya. Oke sahabat Jiro Cinema dimanapun Anda berada, kita tinggalkan dulu Patih Suwanda yang masih belum move on dengan kematian adiknya, yang masih gabut, yang masih sedih, masih berduka, masih berkabung. Nah, sejenak kita pindah ke kisah yang lainnya. Kisah yang sama cuman dengan tempat yang berbeda. Kita menyeberang ke tanah seberang lautan, sebuah negara yang dikelilingi oleh samudera luas, yaitu Kerajaan Alengkadirja yang dipimpin oleh Ratu Raksasa Prabu Dasamuka atau Rahwana Raja. Prabu Dasamuka adalah putra dari Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi, mewarisi kerajaan dari Prabu Sumali di Alengkadirja. Prabu Dasamuka adalah prabu yang haus angkara murka. Ia selalu membuat onar di mana-mana. Ia selalu berharap istrinya Dewi Widowati menitis hidup kembali. Jadi setiap wanita, setiap bayi yang lahir titisan dari Dewi Widowati pasti ditunggunya hingga besar dan bermaksud untuk dipersuntingnya. Dan itu ia berkeyakinan bahwa Dewi Citrawati adalah titisan dari Dewi Widowati. Maka bagaimanapun caranya, ia tetap bersikeras untuk merebutnya dari tangan Prabu Harjuna Sasarbahu. Walaupun para punggawa, walaupun para keluarga mengingatkan bahwa Maespati bukan musuh yang sembarangan saja, karena di sana ada Patih Suwanda yang terkenal sakti mandraguna. Namun Rahwana atau Prabu Dasamuka tetap bersikeras harus mendapatkan Dewi Citrawati. Kemudian ia memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk berangkat ke Maespati. Bahkan ia sendiri yang akan memimpin penyerangan itu. Bagaimanapun caranya, Dewi Citrawati harus berhasil direbut. Mau tidak mau, pasukannya tetap harus berangkat, tetap harus menjalankan perintah dari rajanya. Sementara itu, kembali kita ke Maespati. Sementara itu, di Maespati, Dewi Citrawati meminta kepada Prabu Harjuna Sasarbahu, suaminya, bahwa ia dan Putri Domas ingin mandi berenang. Namun di Maespati tidak ada sungai yang bisa untuk berenang. Yang namanya raja, bagaimanapun rengekan istri, apalagi istrinya cantik jelita seperti Dewi Citrawati, pasti akan dikabulkannya. Kemudian ia Tiriwikrama membentuk sebuah gunung yang sangat tinggi. Sementara di tengah-tengah gunung itu mengalir sebuah sungai yang sangat jernih, yang sungai besar. Dewi Citrawati dan Putri Domas mandi berenang di sungai itu. Patih Suwanda dan pasukannya berjaga-jaga di luar gunung untuk memantau situasi keamanan, mana tahu ada yang berniat jahat terhadap Putri Citrawati maupun Putri Domas. Tidak begitu lama, ia menangkap adanya serombongan yang datang ke tempat itu, serombongan raksasa yang datang ke tempat itu. Ia tanggap bahwasanya yang datang itu pastilah musuh, pastilah yang akan membuat keonaran. Makanya ia langsung menghadang pasukan itu. Setelah berbasa-basi, setelah panjang lebar berbicara, dan sama-sama mengetahui bahwasanya yang datang adalah Prabu Dasamuka dari Alengkadirja, terjadilah peperangan yang sangat seru, peperangan yang sangat sengit di antara keduanya, di antara pasukan Maespati dan pasukan Alengkadirja. Sumantri berhasil membunuh Dasamuka hingga tersungkur ke tanah. Sumantri menganggap remeh Dasamuka. Ia beranggapan bahwasanya Dasamuka sudah gugur. Ketika ia datang mendekati dan ingin menebas kepalanya yang sudah terkapar di tanah, Dasamuka dengan cepat bangkit. Dasamuka memiliki ajian Pancasona, yaitu ajian yang tidak bisa mati.
Istilahnya siapapun tidak bisa mati, terbunuh, asalkan jasadnya masih menyentuh tanah. Dengan cepat Dasamuka menggigit leher Sumantri. Sumantri alias Patyasuwanda tidak sanggup menyelamatkan diri lagi. Seketika ia gugur dalam gigitan Prabu Dasamuka, yang ternyata ditaring Dasamuka, ditaring Rahwana, sudah menjelma, menyatu Sukrasana yang memang datang untuk menjemput kakaknya. Kemudian Sumantri dijemput oleh Sukrasana. Sesuai janjinya, Sukrasana sebelum meninggal ingin menjemput Sumantri dan sama-sama membawanya ke Nirwana atau surga loka. Patyasuwanda gugur sebagai kesatria sejati membela negaranya. Prabu Harjuna Sasrabahu sangat menghormati jasa dan perjuangan dari Patyasuwanda alias Sumantri. Oke sahabat Jiro Cinema, seperti itulah kisah perjuangan dan pengorbanan yang dipaparkan oleh Sumantri dan Sukrasana. Sumantri adalah sosok pejuang sejati, sementara Sukrasana adalah sosok yang tulus ikhlas, rela berkorban demi kesuksesan kakaknya. Semoga kisah ini bermanfaat. Oke sahabat Jiro Cinema, sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Salam Cikitiu.